Hai Sobat Ziswaf, hari ini kita akan ngobrol bareng Ustazah Syifa Nur Fadilah, seorang istri, ibu dan juga pendakwah yang namanya mulai dikenal saat mengikuti program Dai Muda Pilihan di Antv. Kini Ustazah Syifa semakin dikenal melalui acara Islam Itu Indah di Trans TV. Kali ini kita akan membahas mengenai ibadah terlama, yaitu pernikahan. Benarkah istri harus mematuhi semua perintah suami? Lalu apa saja ya yang harus disiapkan oleh para jomblo sebelum nantinya memasuki masa pernikahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ziswaf, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kembali lagi di Ngobrol Ziswaf bersama saya Sakti Fatah di sebuah program yang akan membahas hal-hal yang dekat dengan seharian kita. Dan insya Allah pada episode kali ini ada seorang narasumber juga yang akan berbagi ilmunya, ya, berbagi tipsnya yang tentunya ini bisa insya Allah Sobat Ziswaf aplikasikan dan juga terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bersama saya di studio pada episode kali ini sudah hadir seorang ustazah, ya, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah Mas Sakti, sehat. Suasana studio hari ini agak berbeda ya. Berbeda. Jadi suasana lebih cerah menurut saya Masya gitu ya Allah, Ustazah ya. Alhamdulillah. Nah, Lampunya Ustazah, banyak ya. Lampunya banyak betul Ustazah. Nah, di episode kali ini kita Ya. akan bahas tentang ibadah terlama. Ibadah terlama. Yaitu pernikahan suami dan istri. Ya, memang lama ya kalau Lama memang sekali. kita buat lama. Bahkan mungkin seumur hidup gitu ya. Seumur hidup, betul. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam gitu ya mengenai ibadah terlama yaitu pernikahan suami dan istri, mungkin Ustazah bisa jelaskan dulu. Ya, sebenarnya kewajiban seorang suami dan istri itu apa sih? Ya, karena kalau kita belum tahu kewajiban masing-masing pihak, kan tentunya ini bisa jadi problem di kemudian hari. Betul, gitu, gimana Ustazah. kita mau menjalankannya gitu ya. Kalau udah dengar kata pernikahan, anak-anak milenial itu sekarang krisis hatinya untuk menuju pernikahan sebenarnya. Jadi hampir sama Indonesia itu mulai kayak apa ya, resesi juga, tapi bukan resesi keuangan perekonomian, lebih ke resesi kesiapan mental gitu. Untuk menikah Untuk ya? menikah. Jadi yaudah deh nggak apa-apa, gue hidup tanpa menikah atau gue hidup sama orang lain walaupun itu dilarang oleh agama, tapi gue enjoy aja. Kenapa? Karena kalau kita masuk dalam dunia pernikahan itu sendiri, sebenarnya menikah itu bukannya menyelesaikan masalah, tidak. Jadi kalau ada dia masih kuliah, dia masih kerja, terus kemudian dia beban nih sama yang dia lakukan, dia bilang, aduh capek banget sih gue ngerjain skripsi, tesis, atau tugas-tugas kuliah. Ya Allah gue pengen nikah aja misalkan gitu. Sebenarnya nikah itu bukannya menyelesaikan masalah dia, tapi dia lebih ke berpindah dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Maka dalam menjalankan pernikahan yang tadi Mas Sakti bilang, nikah itu kan ibadah seumur hidup ya. Sholat 5 menit kelar. Puasa 30 hari oke kelar. Kemudian haji paling lama 40 hari kelar. Tapi pernikahan itu nggak seringkas yang kita bayangkan. Pernikahan itu gimana ya? Kenapa disebut ibadah terlama? Karena memang ibadah itu maknanya apa sih? Kayak bisa menjalankan sesuatu yang Allah perintahkan dibarengi dengan rasa syukur dan sabar. Jadi intinya menjalankan ibadah pernikahan pun perlu menghadirkan dua hal tersebut, syukur, sabar. Syukur punya suami kayak gini, syukur punya istri kayak gini, dan sabar. Sabar ketika gue tahu, oh ternyata abis nikah tingkahnya kayak gini, sifatnya kayak gini, cara tidurnya kayak gini. Dulu kelihatan cantik, kok abis nikah ngereok aja kerjaannya, nggak pernah cantik dan lain sebagainya. Nah ini kan salah satu hal kaget yang harus kita terima, dan itulah yang disebut dengan ujian. Maka pernikahan disebut dengan ibadah terlama. Karena lamanya itu lama proses untuk saling menerimanya, lama untuk saling sabarnya, lama untuk saling bersyukurnya, dan lama untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Dalam menjalankan ibadah kayak sholat aja Mas Sakti, kita kan harus tahu nih, apa sih rukun sholat gitu. Rukun sholat, takbiratul ihram, terus baca Fatihah, kemudian lagi banyak hal disebutkan itu dalam pembahasan fikih. Itu sholat yang cuma 5 menit. Apalagi menikah rumah tangga yang wah parah sih, nggak seminggu, nggak sebulan, tapi tahunan gitu. Kita tuh mencintai orang yang sama pada waktu yang lama dan kita nggak bisa ganti orang, dia aja gitu kan. Nah itu pernikahan. Jadi dalam memasuki fase itu, otomatis memang kita wajib untuk mempersiapkan selain mental, fisik kita, finansial juga. Ya kan nikah itu harus nyiapin dong untuk betul. seserahan, mahar dan lainnya.
yang paling penting adalah ilmu. Nah, ilmu ini yang mencangkup nantinya hak dan kewajiban suami dan istri. Oke, jadi biar nggak terjadi krisis itu tadi Biar ya. nggak terjadi milenial nggak krisis. mau menikah, itu tadi yang disiapkan ya, ilmu, finansial, Mentalnya. mental, cukup banyak yang perlu Jadi disiapkan. bukan cuma modal cinta ya. Gue cinta sama lo, nikah yuk, udah. Itu Oh nggak cukup habis ya. gitu, nggak cukup. Udah nikah makan cinta aja gitu kan. Nggak punya duit, yang penting cinta. Kalau modal mahar aja cukup nggak? Modal mahar saja tapi tidak ada mental persiapan. Artinya maharnya dia sanggup nih bawain sekian puluh juta. Tapi dia nggak punya mental, nggak punya ilmu, sama aja. Gimana mau membangun satu hubungan, mau jadi orang tua gitu kan. Jadi kalau kata Said Sabiq gitu, Mas Sakti, dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, kalau kita melihat terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga, itu sebenarnya tuh ada 3. Ada hak suami, kalau hak suami itu kan otomatis kewajiban istri. Iya. Yang kedua ada hak istri, otomatis kewajiban suami. Dan ada yang ketiga, hak suami istri barengan. Gitu. Nah, saya pengen, yuk kita sama-sama bahas dari yang hak suami dan istri. Ini kan menarik nih kan. Kok Biar bisa nggak ada 3 sih, kebalik-balik juga ya. biar nggak kebalik-balik. Hak suami dan istri. Jadi hak suami dan istri itu yang ini jadi hak istri, hak suami juga, kewajiban istri juga, kewajiban suami juga. Pusing ya. Udah masuk nih ya, Udah kita mulai kayak masuk ya. apa sih? Oh, mulai berpikir gitu. Nah, hak suami, kewajiban istri, dan begitu juga sebaliknya adalah yang pertama, saling memberikan kebaikan dalam berhubungan suami istri. Baik hubungannya, mohon maaf punten sekali, itu dalam hal komunikasi sehari-hari, maupun hubungannya yang lebih jauh lagi terhadap hubungan intens suami istri. Hubungan apa ya disebutnya? Intim ya. Intim lah ibaratnya gitu ya. Nah, ini kan menjadi kewajiban suami, kewajiban istri juga. Dan cara melakukan hubungan intimnya itu juga harus dengan yang ma'ruf. Jadi dalam Al-Quran disebutkan, Al-Quran tuh bilang gini, nisa'ukum harsulakum, fa'tu harsakum annasyi'tum, istri kamu tuh ladang bagi kamu. Yang namanya udah halal ya, kita beli ladang ibaratnya, kita punya ladang. Ladang itu mau ditanam jagung, Silahkan digarap gitu silahkan lah ya. digarap, mau bagaimanapun caranya, selama tidak menyalahi aturan Allah itu. Jadi kan, mohon maaf ya Mas Sakti, kalau kita bicara, kita nggak ke situ sih sebenarnya. Intinya kalau hubungan suami istri pasti adalah hal yang dibutuhkan oleh keduanya. Dan itu jadi hak keduanya. Kalau salah satu nggak bisa memberikan hak tersebut, misalkan suami nih, kalau dulu pernah akad itu kan ada talak ya? Sigot taklik kan? Kalau misalkan saya tidak memberikan nafkah batin kepada pasangan saya, gitu ya. nah maka jatuh talak gitu. Nah itu hak yang harus dipenuhi baik dari istri ke suami ataupun sebaliknya gitu. Dan yang kedua itu adalah selain harus berhubungan secara ma'ruf, keduanya juga harus saling mengingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak masing-masing, kewajiban masing-masing. Jadi ini yang disebut dengan hak suami istri. Ada yang kedua, hak istri. Nah, biasanya kalau emak-emak ini suara hati perempuan banget saya yakin ya. Apa itu hak istri yang Ustaz? Kalau menurut Mas Sakti itu apa? Hak istri untuk dipergauli dengan baik, Betul. untuk diperlakukan dengan baik, untuk dinafkahi. Betul sekali, masuk itu. Atau apa lagi? Ustazah? Dinafkahi, ya. Dinafkahi. Yang kedua, selain dinafkahi, diberi mahar. Jadi kita masuk dulu dari mahar. Oke. Sebelum menikah, hak seorang perempuan adalah dikasih mahar, dapat mahar. Jadi kalau perempuan dia dideketin sama suaminya setelah akad, tapi maharnya itu masih ngutang atau belum secara keseluruhan dia penuhin, itu boleh istrinya tuh kayak stop dulu deh, jangan deketin saya, gitu. Nanti kalau kamu udah lunas mahar kamu, misalkan si cowoknya nih janji nanti kalau nikah aku bakal ngasih 25 juta nih mahar misalkan, atau emas 10 gram, ternyata yang baru dibayar itu 5 gram. 5 gram tuh lagi tuh masih ngutang atau dibayarnya nanti setelah akad. Nah, sampai beberapa waktu setelah akad belum dilunasin mahar itu. Nah, istri itu boleh ada hak untuk tetap menolak gitu. Tapi sebaliknya, hak untuk menerima pun boleh juga gitu ya kalau istrinya berkenan. Gitu istrinya berkenan tetap melayani suami itu boleh. Tetapi menolak pun suami nggak boleh marah karena dia masih punya hutang mahar. Jadi perempuan dapat hak mahar. Yang kedua nafkah. Yang ketiga maunah. Maunah ini masuknya kalau nafkah itu kan kayak buat makan sehari-hari, ya, sandang, pangan, papan.
Nah kalau maunah itu kayak misalkan keperluan yang di luar perhitungan gitu. Istrinya sakit, terus yang biayain siapa? Ya, suami. Kan suami dong Harusnya harus. suami. Nah itu masuk dalam kategori itu gitu. Maunah ya. Terus istrinya pengen perawatan ke salon, masuk itu juga. Atau istrinya misalkan ada keperluan mendesak yang harus dipenuhi, ya terkait sakit ataupun yang lainnya, otomatis kan kembalinya juga suaminya yang harus memenuhi. Jadi laki-laki dalam tanda kutip masuk dunia pernikahan itu berat tanggung jawabnya sebenarnya. Kalau misalnya istri punya hutang, apakah kewajiban suami juga untuk Nah, melunasi ini kan hutangnya? yang lagi rame nih beritanya ya. Kalau hutang itu memang terjadi dari sebelum pernikahan, suami nggak punya hak untuk melunasinya. Nggak punya kewajiban Nggak maksudnya. punya kewajiban ya. Karena kan kalaupun belum mau jadi bantu, istri. ya nggak masalah Kalaupun juga mau gitu ya. membantu dan uangnya lebih, silahkan gitu. Nah kalau misalkan itu terjadi setelah adanya akad nikah, pernikahan, apalagi istri ini ngutangnya sebenarnya untuk kebutuhan keluarga, ya suami mau nggak mau dia harus membantu membayar hutang tersebut. Begitu juga sebaliknya, seandainya suami yang punya hutang, Begitu juga sebaliknya. istri ada kewajiban untuk membantu. Ada kewajiban, tetapi dilihat lagi. Jadi dalam membayar hutang ini sebenarnya kan yang diwajibkan adalah orang yang berhutang tersebut. Kalau suaminya berhutang pinjol nih yang lagi rame misalkan, ya ada suami yang pinjaman online, Betul. atau ikut mohon maaf judi online dan yang itu semua dilakukan ternyata tanpa seizin dari istrinya. Maka si istri boleh menolak untuk tidak ikut membayar hutang tersebut. Karena nggak dimusyawarahkan. Nggak gitu ya dengan dimusyawarahkan, istri, benar, ya. iya. Jadi seperti itu hak istri itu dapat nafkah, mahar, maunah, kemudian dapat kiswah, pakaian sehari-hari, termasuk kayak alat kosmetik, skincare-nya itu juga. Ini anak milenial kan keperluannya banyak nih sekarang. Benar. Belum skincare-nya, maskernya lah, apa dan lain sebagainya. Itu juga harus dipenuhi sama suaminya. Gitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah Mas Sakti, Rasul itu pernah nyampein gini, sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang paling ringan maharnya, paling sedikit menuntutnya. Itu kata Rasul, yang paling baik perempuan tuh modelnya yang kayak gini gitu. Nah, sebaik-baik laki-laki adalah mereka yang memuliakan perempuannya. Jadi laki-lakinya peka untuk memuliakan, perempuannya nggak banyak nuntut, tapi dia punya pasangan yang peka gitu muliain dia. Kan rame nih, ada yang minta mahar, sertifikat rumah gitu kan. Benar, dia minta ratusan juta. Ratusan gitu juta macam-macam. ya. Bahkan aku nggak mau dibawain kalau nggak 1 M dan lain sebagainya. Nah ini kita harus ngukur diri juga gitu. Perempuan-perempuan zaman sekarang, kira-kira value kita tuh apa, nilai kita tuh apa yang bisa kita kasih? Kok bisa kita memberatkan laki-laki yang niatnya menghalalkan kita, pengen ibadah bareng-bareng, tapi harus syaratnya mahar sekian gitu. Itu harus direnungkan lagi. Nah laki-laki kalau dia memang benar-benar sama perempuannya, sebenarnya nggak masalah mau dia ngasih berapapun gitu kan. Karena kan kalau sudah menikah, bahagianya istri itu untung juga buat suami. Jadi ternyata suami yang sukses itu bukan dilihat dari rumahnya yang besar, mobilnya yang mewah, tapi dilihat dari keadaan istrinya. Jadi keadaan suami bukan dilihat dari hartanya, ya asetnya, mobilnya, tapi harus dilihat dari istrinya gitu ya. Iya, dari Apakah istrinya. istrinya terawat dengan baik atau enggak? Hatinya bahagia atau enggak Bahagia gitu. atau enggak. Kan biasanya kalau istri yang bahagia tuh inner beauty-nya tuh kelihatan gitu. Walaupun dia nggak perawatan ke dokter jutaan, puluhan juta, atau dia nggak pakai skincare yang mahal, kalau kayak mentalnya tuh dijaga sama suaminya, kewarasan sebagai seorang ibu dan istrinya pun diperhatikan oleh suaminya. Jadi suami tuh jadi support system utama buat istri ketika berumah tangga. Ini bisa dilihat deh kalau istri yang apa sih setelah menikah kok jadi semerawut, bukan penampilan ya, lebih ke wah kayaknya nggak keurus banget, nggak pernah senyum, kayak ada tekanan hidup yang susah disampein gitu kan. Nah bisa jadi memang Bisa jadi ada suaminya something belum ya. sukses, ada something wrong yang harus diperbaiki gitu. Tapi ada yang mungkin nggak begitu terpenuhi sih dalam hal materi ya, kan ada materi, ada imateri ya. Kesuksesan itu kita lihat gitu. Nah ternyata dalam imaterinya itu si istrinya cenderung kayak ceria, bahagia, walaupun nggak begitu kaya tapi dia penuh rasa syukur. Ternyata mungkin itu bentuk suksesnya suaminya dalam mendidik dan menjaga dia selama ini gitu. Nah, seandainya rumah tangganya dianggap masih belum sukses gitu, Ustazah. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan nih untuk memperbaiki rumah tangga ini? Nah, sebenarnya nggak ada rumah tangga yang sempurna ya, Mas Sakti ya. Betul.
ibaratnya siapapun kita, sekalipun kita kaya, jabatan kita tuh tinggi, mau sehebat apapun kita, nggak ada rumah tangga yang nggak diuji gitu. Pasti pernah berantem ya? Pastilah, nggak mungkin. Walaupun kita ngelihat, ih perfect banget ya dari luar. Satu ganteng, cantik, kaya raya, anaknya banyak. Ternyata masalahnya di sisi yang lain. Jadi ada orang yang kelihatan perfect, tapi ternyata dia diuji dengan lamanya punya keturunan. Ada yang mungkin perfect, tapi ternyata punya iparnya nyinyir atau mertuanya itu nggak jadi support system ya. Atau ternyata ada ujiannya di pasangan sendiri. Nah, untuk mengukur rumah tangga itu sukses atau tidak, paling tidak itu bisa dilihat dari cara komunikasi suami atau istri dengan anak-anaknya, gitu. Jadi rumah tangga yang bahagia itu salah satunya pertama saling qanaah. Ini sukses nih, kalau pengen sukses suami sama istri dalam membina satu hubungan ibadah terlama, qanaah dulu. Jadi kata suami, oke, aku terima istriku apa adanya. Saling menerima. Saling gitu ya? menerima. Istri juga, aku nerima suamiku modelnya kayak gimana, cara tidurnya, ngoroknya, bunyinya kayak gimana, bau badannya dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya itu, jadi saling qanaah dulu, saling terima. Artinya begitu ijab kabul, ya harusnya terima apa adanya. Terima bukan padanya. ada Jadi, apanya, gitu nah ya. itu kan. Jadi pas ijab kabul, saya terima nih, bukan cuma saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar sekian tunai nggak. Saya terima nikah dan kawinnya, bau badannya, cara Ngoroknya, tidurnya, cara gitu ya. ngomongnya, ngoroknya. Oke, Nah oke. itu sebagai bentuk untuk bisa mensukseskan hubungan tersebut. Jadi harus ada saling qanaah ya, penerimaan gitu, lapang dada Oke. dalam hal apapun. Yang kedua, komunikasi terbuka. Suami istri itu kan kalau punya masalah, sebenarnya paling bagus komunikasi itu pas lagi pillow talk kan. Mau Ketika tidur mau nih, tidur ya. mau tidur, Obrolan terus bantal gitu nah ya. itu saling bicara romantis, sampaikan dari hati ke hati. Nggak bisa kalau kita tuh komunikasi lagi panas sama panas nih. Oh makin-makin gitu, yang satu banting pintu, yang satu mecahin piring, udah habis tuh perabotan rumah tangga gitu. Mas Sakti, makanya harus suami istri itu pintar memilih kapan ya waktu komunikasi. Menyampaikan yang baik itu, ada time-time tertentu gitu. Timingnya harus tepat. Timingnya ya. harus tepat. Terus udah gitu, ya itulah cara komunikasi berbahasanya pun jangan saling ego gitu. Mentang-mentang yang satu orang Sumatera, yang satu orang Sunda, akhirnya oke, gue harus lebih keras dan lain sebagainya. Enggak. Jadi pas lagi bertemu, komunikasi, itu ego itu harus saling diturunkan dulu. Gitu. Karena kan intinya kita melengkapi. Sukses rumah tangga, suami istri ketika mereka bisa saling melengkapi kekurangan, kalau sudah lengkap makin dilengkapi lagi, dan pastinya mereka bisa saling menjalankan hak dan kewajiban. Nah itu tadi kewajiban istri kan, hak istri. Sekarang hak suami itu apa? Istimta yang pertama. Apa itu istimta? Istimta itu dia bisa menikmati segala sesuatu yang ada pada istrinya, bersenang-senang dengan istrinya. Oke. Artinya ketika dilihat mungkin istrinya menyenangkan. Menyenangkan, gitu bukan ya. hanya matanya tapi hatinya. Terus mohon maaf ya, ketika mau diajak Beribadah dikasih gitu ya. nafkah batin, istrinya nggak nolak. Karena kan kita sering dengar nih referensi-referensi yang mengatakan kalau perempuan nolak suami sampai pagi dilaknat malaikat ya. Itu betul. Jadi hadisnya tuh sahih dalam berbagai riwayat. Tapi maknanya adalah di sini kalau menolaknya tanpa uzur syar'i. Tanpa uzur ya. Jadi kalau istri sakit nolak, Iya. nggak dosa dong. Karena Karena emang ada sakit, uzurnya ya. ada uzurnya. Gitu. Dan suami yang baik dia juga pasti memahami keadaan istri. Yang kedua, hak suami adalah selalu dimintai izin oleh istri setiap istrinya hendak melakukan apapun. Baik keluar rumah. Meskipun ke warung beli gula gitu ya. Oh beli kalau telur. itu sih mungkin udah perjanjian. Udah perjanjian ya. Kamu kalau beli telur nggak usah izin lagi sama saya gitu. Biar nggak ribet gitu ya. Mungkin maksudnya di sini adalah izin yang dia keluarnya lebih lama. Atau meninggalkan keluarga. Kayak bekerja nih, pasti kan jadi pertanyaan Mas Sakti. Nah perempuan bekerja gimana? Selama dia meminta izin sama suaminya, suaminya mengizinkan, dan tidak ada unsur-unsur yang menyalahi aturan agama, kenapa nggak diperbolehkan sebenarnya? Ketika suami tidak mengizinkan, istrinya bekerja, Berarti kita harus ikut apa kata suami. ikut kata suami ya. Iya. Tapi lihat lagi, suaminya ini melarang karena apa? Ternyata mungkin karena kerjaannya tuh nggak kondusif, nggak sesuai dengan fitrahnya gitu.
harusnya dikerjain laki-laki, tapi kok istri saya kerjain kayak gitu. Atau mungkin di tempat kerjaan yang mohon maaf kayak berkholwat yang cuma berdua-duaan gitu. Dan di tempat kerjaannya dia tabaruj. Tabaruj itu kayak berdandan berlebihan yang apa ya, sehingga menarik yang bukan mahramnya. Ini suami boleh melarang dan istri wajib untuk mematuhi gitu. Oke, jadi pada dasarnya segala sesuatu yang diperintahkan suami, istri harus taat gitu ya. Harus taat pada dasarnya. Pada dasarnya, tapi tidak semua. Tidak semua. Tidak Tidak semua. semuanya apa nih misalnya nih? Tidak semua, kalau selama perintah itu menyalahi aturan agama, dia boleh untuk menolaknya. Kalau perintahnya Gitu. maksiat, ya Nggak tentunya boleh. nggak perlu ditaati. Nggak perlu gitu ya. ditaati, Dan memang nggak perlu. boleh gitu ya. Ya udah ngapain sih gitu kan. Nah itu nggak disebut dengan istri yang nusyus, yang lawan sama suami. Tapi kalau suami bilang, kamu jangan keluar, kenapa? Kalau kamu keluar nanti bla 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 bla. Nah selama apa yang dikatakan suami itu maslahat tuh ibaratnya ia ngasih kebaikan buat si istri, kenapa sih harus dilanggar gitu, gitu kan? Tapi kan di zaman milenial sekarang ini kita mendapati anak-anak yang menikah muda, mereka tuh merasa, wah ini salah satu ketakutan gue nih kalau nikah nanti dikekang sama suami, nggak bisa hangout, nggak bisa kongko sama teman-teman circle gue gitu dan lain sebagainya. Nah ini harusnya kita rubah mindset pemikiran kita lagi. Menikah itu sebenarnya bukan kayak membatasi diri kita, mengekang, tapi lebih ke kita lebih paham mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus dikesampingkan nanti dulu deh gitu. Kan jalan sama teman tuh, udah sih apa sih nggak penting banget, tapi ngurus suami, ngurus anak itu kan lebih prioritas sebenarnya. Nah ini banyak Betul. curhatan yang sering muncul juga memang ya. Betul. Kok gue setelah nikah jadi merasa ini ya. Terkekang apa-apa gitu nggak kan, nggak bisa. Dulu waktu masih jomblo gitu, masih single. Betul. Kemana-mana bisa, nggak perlu izin. Nah ini berarti mindsetnya harus diubah ya. Mindsetnya harus dirubah. Itulah manusia ya. Kadang kan nggak bersyukur. Dia sedang menghadapi satu keadaan, dia ingin berpindah ke keadaan yang lainnya. Dulu sebelum nikah, ya Allah, kok gue belum dapet jodoh, baper banget lihat yang lain, kemana-mana ada yang digandeng gitu kan. Nah setelah menikah, kesel banget punya istri, buntutin aja, ngikut aja. Nah ini kan jadi, kok kita nggak bersyukur sih dengan keadaan kita gitu kan. Oke, kemudian kembali lagi ke suami dan istri yang bekerja gitu ya. Ini kan ada yang kebalik ya, ada yang suaminya bekerja, istrinya di rumah. Ada yang istrinya bekerja, suaminya di rumah. Iya. Nah untuk yang kedua ini gimana menurut Ustazah? Kalau yang pertama ini udah lumrah ya. Memang Memang fitrahnya harusnya ya suami yang cari nafkah, istri tuh yang jaga rumah, menjaga anak-anak dan lain sebagainya. Artinya bisa dititipkan amanah rumah tangga itulah gitu. Nah tetapi kalau kita lihat dalam realita kesehariannya, nggak semua yang sebenarnya kita bilang lumrahnya seperti itu, normalnya seperti itu, tapi nggak semua orang tuh menghadapi keadaan yang sama, gitu. Ada tipe yang suaminya itu memang susah nyari kerja kemana-mana, tapi istrinya tuh kayak cemerlang banget karirnya, gitu. Atau kita mendapati suami yang sakit dan benar-benar dia tuh off, nggak bisa berkarir, nggak bisa kerja. Akhirnya mau nggak mau istrinya yang nyari nafkah. Nah kalau kita menghadapi posisi atau hal demikian, agama nggak pernah melarang sebenarnya. Islam tuh nggak pernah melarang perempuan untuk bekerja dengan catatan memang itu sekali lagi dapat izin dari suami dan suaminya sepakat gitu. Ya udah aku di rumah karena memang aku nggak ada kerjaan, terus karena memang aku ada penghalang nih untuk mencari kerja, ya udah selama kamu bisa menjaga diri kamu, silahkan kamu keluar untuk mencari pekerjaan. Karena niatnya membantu perekonomian keluarga kan. Kan kalau ditanya deh Mas Sakti, coba tanya ke ibu-ibu muda yang masih bekerja sampai sekarang. Alasan lo tuh masih kerja tuh apa sih? Kan udah punya suami gitu. Pasti jawaban mereka apa? Rata-rata. Kebutuhan, gitu ya. Ekonomi kan. Biaya sekolah anak mahal gitu ya. Belum skincare gue mahal juga. Susu mahal. Nah itu kan artinya ya kita nggak bisa menjudge kalau keadaan kita tuh harus sama dengan orang lain, nggak. Kita ngelihat, oh dia yang suaminya kerja sendiri, istrinya di rumah, mungkin secara kebutuhan udah tercover nih. Semua ya, udah include, udah masuk nih kebutuhan ini, itu udah nggak kekurangan lagi. Tapi ternyata kalau kita bandingin sama diri kita, dengan cuman menyandarkan gaji suami, nyata nggak cukup gitu. Apalagi tinggalnya di Jakarta Selatan. Ya hidup-hidup. SCBD gitu ya. SCBD, Kemang, wah yang tiap hari makannya harus pakai mozzarella gitu kan. Dikit-dikit jalannya di kafe apa, wah kan banyak kebutuhannya gitu. Itu sih tergantung daerahnya sih.
Kalau orang Depok nggak segitu banget sih kebutuhannya. Kebetulan Ustazah di Depok ya. Kebetulan saya di Depok, beda sama anak Jaksel gitu kan. Cuma yang Iya, jelas oke. yang mahal gaya hidup Ustazah Gaya ya, hidup. bukan biaya Benar, hidup ya. benar. Nah, kalau niat kerja sebenarnya untuk membantu perekonomian keluarga, terlebih untuk mengcover hal-hal yang memang urgent gitu ya, penting banget nih untuk dipenuhi, nggak masalah. Tapi kalau dia kerja padahal sudah tercukupi semua yang apa sih disebutnya, kebutuhan-kebutuhan yang emang urgent Primer. banget, primer banget gitu, itu udah terpenuhi semua, dan kemudian dia alasan nyari kerja untuk apa? Untuk bisa have fun. Kemudian lagi untuk kayak bisa isyraf berlebih-lebihan, atau tadi karena Iya. gengsi. Temannya beli tas branded 10 juta, gue harus kerja, gue juga harus beli tas harga itu dan lain sebagainya. Niatnya udah beda ya. Niatnya udah beda, dan kalau kayak gini suami ngelarang itu harus dituruti, gitu. Nah, seandainya nih Ustazah, suami ini secara ekonomi mungkin kurang gitu ya, secara kemampuan finansial. Apakah boleh seorang istri membantu suami, misalnya sedekah ke suaminya, atau mungkin menzakati suaminya gitu, boleh nggak Ustazah? Boleh sekali. Dan ini tuh ternyata dulu pernah kejadian di zaman Rasulullah gitu, Mas Sakti. Dulu ada satu orang perempuan namanya Zainab As-Saqafiyah. Dia tuh gajinya lebih besar dari suaminya. Suaminya tuh Abdullah bin Mas'ud namanya gitu. Jadi ketika dia dapat gaji dan sudah bisa mengcover kebutuhan keluarga termasuk ngebantu suami dan anak-anaknya, suaminya tuh bilang, kamu mau ngapain gitu? Mau kamu distribusin atau keluarin kemana uang tersebut, hasil gaji kamu itu? Oh, aku pengen aku sedekahin katanya. Karena kan harta yang kita dapetin sesungguhnya ada, bukan hanya hak kita saja, tapi ada hak untuk orang lain, yaitu sedekah kan. Itu pengen bersih harta, salah satunya sedekah gitu. Jadi sedekah ini selain menolak bala, membersihkan harta, membuat hidup kita tuh lebih berkah gitu. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh Zainab As-Saqafiyah. Tapi ketika dia mau sedekah, datang ke fakir miskin yang lain, suami itu bilang gini, kamu ngapain jauh-jauh sedekah sama orang? Suami kamu nih ibaratnya susah loh gitu, fakir gitu, nggak punya pekerjaan tetap, dan ya bisa dilihat lah kayaknya tuh menyedihkan banget lah keadaan suami kamu. Kenapa kamu nggak sedekah sama saya dulu, baru sama yang lain? Kan aku orang terdekat. Terus Zainab As-Saqafiyah tuh jadi kayak, kalau bahasa kitanya tuh bingung ya, Mas Sakti, kayak, ih bener nggak sih apa harus dikasih ke suami? Apa iya sih masa boleh sedekah sama suami gitu? Datanglah Zainab As-Saqafiyah ke Rasul gitu. Rasul, aku ingin bertanya. Jadi aku tuh kerja, suami aku nggak kerja, dan aku yang mengcover kebutuhan hidup keluarga aku. Nah, suami aku bilang kalau pengen sedekah itu jangan sama orang lain dulu, tapi sama suami dulu gitu. Bener nggak sih Rasul boleh kayak gitu? Dan Rasul itu mengatakan, iya benar, boleh. Ya? Jadi kalau ada orang terdekat kamu yang susah, sedekahnya sama orang terdekat dulu. Jadi kalau suami ngasih kebutuhan ke istri itu namanya nafkah kan? Dan nafkah itu hukumnya wajib. Jadi buat para suami yang nonton, yang punya uang, apalagi yang punya pekerjaan, itu wajib. Kalau sampai kita nggak nafkahin istri, dosa luar biasa. Jadi nggak perlu diminta, emang udah wajib. Wajib udah gitu. Ya. Nafkah sama istri itu mutlak hukumnya, nggak ada batasnya, nggak ada limitnya. Jadi mau istrinya nggak kerja, apalagi harus dinafkahi. Mau istrinya kerja, jangan kalian tuh ngangkat tangan nih. Banyak sekarang laki-laki yang mentang-mentang istrinya punya pendapatan, kerja terus istrinya, suaminya bilang, nggak usah dikasih nafkah, istri gue emang udah punya gaji juga gitu kan. Justru dia berdosa. Karena mau istri keadaannya kaya, miskin, senang, susah, sakit, sehat, sampai kapanpun selama statusnya masih istri, belum cerai ataupun meninggal, itu suami wajib nafkahin. Bahkan saya dengar meskipun sudah pisah, suami juga wajib menafkahi. Ada disebutnya nafkah idah. Nafkah idah ya. Dalam masa idah. Nah, kalau ternyata setelah masa perceraian itu istrinya sedang dalam keadaan hamil, ya. Jadi mohon maaf nih, ditalak sama suaminya lagi hamil. Berarti kan masa idah nih dia. Masa idah orang hamil itu sampai melahirin. Gitu. Nah, selama masa idah atau selama dia masa menyusui anaknya, suami wajib ngasih nafkah. Nafkah idah dan nafkah karena dia sedang mengandung dan merawat anaknya. Tapi setelah itu nggak ada kewajiban. Setelah itu nggak ada kewajiban, tapi sama anak tetap ya. Mas Sakti kita sampaikan buat yang udah pisah sama istri, nggak ada mantan anak. Jadi kalau kalian punya anak dan itu dibawa sama istri kalian, tetap ngasih nafkah.
Tetap gitu. seorang suami, seorang ayah punya kewajiban Punya menafkahi kewajiban, anaknya, meskipun betul. sudah berpisah gitu ya. Meskipun sudah berpisah harus tetap dipenuhi. Nah kalau istri ngasih ke suami itu statusnya bukan nafkah lagi. Kan nafkah itu wajib. Sedangkan istri ngasih suami wajib nggak? Enggak. Sunah Enggak ya. kan? Enggak sunah juga sih. Nggak sunnah juga sih. Malah kalau bisa ya ngebantu. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Tergantung kerelaan istrinya. Nah istri ngasih ke suami statusnya sedekah. Jadi betul ya, harta suami ya sama dengan harta istri gitu. Sama dengan harta istri. Tidak sama dengan Ya harta milik suami. istri dong. Ini yang sering dijadikan hujah oleh para ibu-ibu kan. Nah, untuk Gitu. istri sendiri yang sudah punya harta, ketika dia menggunakan hartanya itu, apakah tetap harus dengan seizin suami atau ya bebas-bebas saja orang harta Terserah dia sendiri? dia ya gitu ya. Gimana tuh saja? Sebenarnya istri yang baik adalah istri yang selalu terbuka terkait apapun yang dia miliki. Tetapi kalau dia rasa terbuka malah menjadikan bumerang dalam rumah tangga dan hubungannya tertutup ya nggak apa-apa. Misalkan gini, dia punya suami pelitnya, auzubillah pelit banget gitu. Sedekah aja jarang gitu, nggak mau. Kemudian istrinya punya pendapatan dan istrinya rajin sedekah. Ketika dia bilang ke suaminya, yang aku mau sedekah ya, uang aku kok bukan uang hasil dari kamu nafkahin ke aku gitu. Dan suaminya karena memang udah wataknya pelit, udah ngapain sih kamu sedekah gitu? Masih banyak keperluan lain, kamu beli ini, itu. Nah, kalau ternyata dalam keterbukaan menjadikan hubungan kita lebih berat, problemnya makin banyak, dan ternyata menahan kita untuk berbuat baik, lebih baik nggak usah terbuka sama suami. Tetapi, kalau yang kita ingin sedekahi, kita ingin zakati, dan kita ingin kasih ke orang lain harta kita itu adalah harta yang diberikan dari ikhtiar dan usaha suami, itu wajib atas izin suami. Oke, yang jelas kalau sudah berumah tangga gitu ya, kalau seorang wanita yang tadinya dia harus taat pada orang tuanya, artinya memang berpindah ya. Sekarang harus taat kepada suaminya ya. Betul. Harus mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Orang begitu, tuanya, Ustazah, ya? iya. Jadi kan surganya anak perempuan itu kalau sebelum nikah orang tuanya. Makanya kalau nyari jodoh tuh ya apa kata orang tua sebenarnya sih lebih maslahat. Jangan sampai kawin lari atau apapun, itu nggak berkah dan nggak dapat restu orang tua gitu. Karena surganya di orang tua. Nah nanti kalau sudah setelah menikah berpindah, yang harus lebih kita prioritaskan haknya dibandingkan hak siapapun adalah suami. Nah ini kadang-kadang suka jadi problem karena Jadi masih banyak istri yang lebih mendengarkan mungkin orang Orang tuanya tua dibanding suami. suaminya. Iya betul. Kalau sudah berpindah sebenarnya. Nah Ustazah, ya. itulah. Nah kalau untuk suami sendiri ya masih orang tuanya gitu ya. Suami dia masih tetap punya kewajiban untuk bertanggung jawab pada orang tuanya walaupun sudah menikah. Tetapi nafkah kepada orang tua suami itu nggak wajib. Nggak wajib ya. Tidak sewajib nafkah kepada istrinya. Tetap istri yang harus didahulukan. Tetap istri yang harus didahulukan. Tetapi kalau misal tapi menjadi wajib. Nafkah itu menjadi wajib hukumnya kalau misalkan orang tua suami itu sakit, fakir, nggak punya pendapatan, sudah uzur di usia tua, maka mau nggak mau suaminya harus tetap nafkahin orang tuanya secara wajib, gitu. Walaupun nominalnya nggak sebesar kepada istri dan anak-anaknya, tapi paling tidak dia bisa membantu orang tuanya, gitu. Nah, misalnya Ustadz, ada sebuah kasus ekstrim gitu ya. Ini contoh aja. Misalnya ada seorang orang tua gitu, ya, ibu gitu lah katakan, dia menyuruh anaknya yang laki-laki ini untuk menceraikan istrinya. Sebagai seorang suami, kira-kira kita wajib taat atau enggak? Kalau Nah ini agak berat nih. nah ini nih, lihat dulu si ibunya tuh nyuruh suaminya tuh nyeraiin istrinya karena faktor apa? Kalau memang karena istrinya tuh nggak taat sama suami, terus kemudian dia nusyus ya menjadi istri yang durhaka dan lain sebagainya, dan mertuanya lebih paham tahu agama yang maslahat buat anaknya, saya rasa ngikutin orang tua nggak apa-apa. Tapi jangan langsung menceraikan saja. Coba kalau kita punya istri yang sekiranya nggak taat sama suami, itu kan ada step by step yang harus dilakukan. Kayak misalkan dinasehatin dulu, nyata dinasehatin nggak mempan. Kalau dalam surah An-Nisa itu disebutkan fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji. Jadi kalau istri ngakuin kesalahan, nasehatin. Wahjuruhunna fil madaji, tinggalin tempat tidur, nggak usah satu kamar. Biasanya perempuan tuh kayak kena mental gitu. Biasanya dia tidur sama suaminya, terus tiba-tiba kok suami gue ninggalin ya, nggak mau satu tempat tidur, nggak mau satu kamar. Oke, ya. ada something tuh, berarti gue salah dan harus diperbaiki. Nah kalau itu nggak mempan juga, ya udah
Berarti harus dilakukan oleh suaminya wadribuhun, mukul. Tapi mukulnya bukan KDRT kayak kasus-kasus yang udah dibanting dan lain sebagainya, enggak ya? Beda ya. Beda. Pukulan di sini adalah pukulan kasih sayang. Jadi kayak misalkan Gini. ih si mama gitu. Gitu ya. Gitu. Itu pukulan kayak cuman ngasih efek jera gitu. Akhirnya kan sebenarnya nggak jadi mukul, istrinya kayak makin ketawa-tawa dan mereka makin romantis gitu. Ya udah yang maafin aku salah apa udah. Kan kembalinya ke bercanda lagi gitu kan akhirnya. Gitu sih. Jadi Tahapan jangan ya. langsung Nasihatin dulu, kemudian tinggalkan ranjangnya. tinggalkan Terakhir ranjangnya. pukul dia. Jadi sebelum pukul tinggalkan ranjang, tinggalin rumah. Tinggalin rumah. Perempuan kalau udah sendirian di rumah, wah apa nih laki gue ya? Kok dia nginep di rumah orang tuanya terus gitu, nggak pernah kesini, ada apa? Baru nanti terakhir dipukul. Kalau itu semua sudah dilakukan tapi tidak ada perubahan, boleh untuk menceraikan istri yang nusyus. Tetapi lihat lagi, kalau dia disuruh cerai sama mertua gara-gara mertua tuh kayak iri-irian sama mantu, maka kita harus jadi suami yang lebih bijak lah gitu. Dilihat dulu dua belah pihak, dikumpulkan apa sih salahnya kok bisa ibu saya nyuruh cerai sama kamu gitu. Oke, nah jadi kuncinya gitu ya, biar rumah tangga Sobat Ziswaf ini sukses semua, kunci suksesnya apa menurut Ustazah Kunci yang harus suksesnya, dilakukan? Betul, yang tadi pertama adalah saling qanaah. Qanaah, oke. Kemudian saling ya. menerima kekurangan. Yang ketiga, komunikasi yang terbuka dan baik gitu kan. Yang keempat, persiapan ilmu. Bukan hanya ilmu pernikahan, tapi ilmu agama paling pentingnya. Jadi kalau kita pengen baik hubungan kita dengan pasangan, PR utamanya tuh perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Orang yang baik hubungannya sama Allah, maka Allah akan perbaiki juga hubungan dia sama makhluknya. Kita ngerasa, wah, kok gue kayaknya nggak kelar-kelar ya masalah sama istri gitu. Ada aja nih hal-hal sepele jadi masalah. Bisa jadi harus kita muhasabahin, renungin, mungkin sholat gue juga masih lalai. Komunikasi sama Allahnya juga nggak baik. Terus selama ini gue nggak pernah berkeluh kesah, langsung minta sama Allah, berdoa. Jadi Allah tuh rindu kayak, ya udahlah, kamu aja nggak berusaha mendekatkan diri sama saya. Gimana saya mau deketin kamu sama pasangan kamu gitu. Jadi intinya adalah di situ, perbaiki hubungan sama Allah. Nanti Allah yang perbaiki hubungan suami istri tersebut gitu. Oke, Ustazah, ini juga ada suatu problem yang sering terjadi gitu ya di mungkin di masyarakat. Nah, biasanya dalam pernikahan ini ada yang namanya kebosanan atau kejenuhan gitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya menghadapi istri yang sudah bosan dengan suami atau cara menghadapi suami yang sudah bosan dengan istrinya, Ustazah? Bosan ya, namanya bangun hubungan pasti ada bosannya sih. Mohon maaf, jangankan orang yang sudah menikah, orang yang masih dalam tahap ta'aruf perkenalan nih, membangun satu hubungan yang kayak bener nggak ya dia bisa jadi istri gue nanti atau dia bisa jadi suami gue nantinya. Nah itu aja kadang-kadang kita tuh suka ngalamin rasa bosan. Apalagi menikah yang gini loh Mas Sakti. Mas Sakti ke kamar ketemunya muka dia. Ke kamar mandi, dia lagi mukanya gitu ya. Mau makan, dia Terus mau lagi makan, gitu ya. astagfirullah apa nggak ada gantinya ini apa gitu kan. Dan itu berlangsung fasenya tuh lama gitu. Nggak sehari 2 hari. Tahunan, belasan tahun. Terus nanti dalam waktu yang lama itu kita akan mengalami perubahan banyak yang kita lihat. Kayak mohon maaf ya, istri yang tadinya belum nikah, mungkin dia terlihat cantik. Setelah nikah ada aja aibnya. Setelah dia punya anak, berubahlah bodinya, wajahnya, kerutannya mulai muncul. Terus kan kayak, kok gue bosan banget ya udah tiap hari dengerin bawelannya, omelannya, belum lagi ngelihat mukanya yang gak ada perubahan. Bisa nggak sih ganti orang gitu? Ini gimana dong caranya? Itu kan sebenarnya gini, kita tuh kalau dalam rumah tangga, kita mengenal kata bosan, bosan di sini bukan bosan sama orangnya sebenarnya. Tapi bosan sama situasi yang terus berulang. Jadi kalau kita bosan dengan satu hubungan, jangan hilangin orangnya terus ganti sama orang lain, bukan. Itu solusi yang keliru. Itu solusi yang keliru. Ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita merubah situasi tersebut. Kenapa kita bosan sama pasangan? Karena kita tiap hari gitu-gitu aja, nggak ada pembaharuan. Suami kerja, cium tangan, istri nyiapin makan, anak sekolah, udah gitu berlanjut fasenya, gimana nggak bosan? Atau dua-duanya kerja. Dua-duanya ya. kerja dan nggak ada waktu family time, me time, love time gitu kan. Jadi mesti ada dalam satu hubungan itu kalau lagi bosen, kayak ngobrol terus, ya aku bosen deh sama kamu.
Ih, apalagi aku juga bosen sama kamu. Ya udah gini deh ya, gimana kalau kita titipin anak-anak dulu sama mertua atau saudara, kita liburan yuk. Apa ke Bali tapi ini cuma berdua aja. Kita ulang momen-momen romantis yang bertahun-tahun atau puluhan tahun kita tuh udah nggak pernah ngalamin lagi kayak gitu. Ya ternyata penghilang kebosanan adalah merubah situasi. Jangan monoton gitu. Udah suami pergi, izin pergi kantor, pulang malam, udah saling lihat-lihatan, nyiapin makan, nganter anak sekolah, itu apa nggak bosen kayak gitu pasti. Makanya harus kita kayak ngeluangin waktu, yuk me time berdua aja. Suami dengan istri dan jangan diganggu oleh anak sama sekali. Harus ada waktu-waktu seperti itu. Me time dan we time gitu ya. Me time, we time gitu kan. Artinya harus ditingkatkan lagi kualitas pertemuannya gitu ya. Kualitas pertemuannya. Jadi mohon maaf ya, kayak misalkan gini, mohon maaf sekali. Biasanya suami istri itu bosan bukan hanya dalam situasi yang berulang ya. Terkadang dalam hal hubungan suami istri. Nah kalau sudah seperti ini, cobalah mencari inspirasi yang lain. Ini kan salah satu bentuk mengharmoniskan satu hubungan rumah tangga. Ya, jangan kita mengganti orang. Ih, gue bosan sama istri gue tuh modelnya gini-gini aja. Ya udah. Ganti istri bagaimana? Deh, gitu. Ganti istri, keliru gitu kan? Nggak mungkin. Jadi gini, semua orang yang kita lihat sebelum pernikahan pasti indah kalau di mata kita. Gitu. Kita ngelihat perempuan lain nih keluar dari rumah. Wah, cakep banget nih perempuan ya. Masya Allah, menarik dan lain sebagainya. Kalau udah dijadiin istri pun nggak semenarik itu. Karena kita tahu modelnya kayak gitu. Dulu kan istri kita kayak gitu juga. Menarik, tapi udah jadi istri, mau nggak mau kan kebongkar semuanya gitu. Artinya kalau bosan ya jangan, coba variasi gaya yang lain. Itu gitu, boleh. Atau bagaimana gitu kan. Merubah panggilan sayang. Jangan, mungkin selama ini setelah punya anak manggilnya ayah, bunda, monoton. Ayah, bunda. Tapi ini bagaimana dengan panggilan-panggilan yang kira-kira bisa menambah rasa cinta, momen-momen yang romantis. Kan masing-masing pasangan punya love language-nya tersendiri, yang berbeda. Ada yang physical touch, ada yang maunya ya disentuh sama pasangan, ingin dilayani, ada yang maunya diservis, ada yang maunya dengan hal-hal romantis, surprise dan lain sebagainya. Ingin dipuji setiap hari gitu ya. Itu. Jadi kita harus memahami sih apa sih love language pasangan kita, jadi kita bisa saling memberi, saling memahami, dan yang paling penting adalah rubah situasinya, jangan rubah orangnya. Nah, itu insya Allah ngilangin bosen sih. Itu solusi yang tepat saya rasanya. Solusi yang tepat. Ubah situasinya bukan orangnya. Bukan orangnya. Oke, kemudian terakhir Ustazah, mungkin ada pesan untuk sobat siswa yang belum menikah, berencana akan menikah, bagaimana caranya biar nggak salah pilih pasangan gitu kan? Dan kemudian untuk yang sudah menikah, bagaimana caranya agar hubungan yang sudah ada bisa semakin harmonis, Ustazah? Gimana ya ngasih pesannya? Ya pokoknya yang masih jomblo jangan kelamaan ngejomblo lah. Ini udah tahun 2022 ya. 2022 dan ini udah di akhir loh. Udah jomblo itu nggak selamanya enak, tapi nggak selamanya disebutnya ya menyedihkan juga. Masing-masing sih. Kalau kita jomblonya karena memang belum dapat pasangan, coba lebih berhusnuzon lagi sama Allah, bisa jadi jodoh kita belum lahir ke dunia gitu. Karena ada yang jodohnya tuh jauh banget jaraknya ya. Atau mungkin kita kok gue di usia 25, 27 atau 20 sekian belum dapat jodoh, bisa jadi kita memang udah kerja tapi jodoh kita masih sekolah. Kan kita nggak tahu tuh masalah jodoh istrinya. Atau mungkin ada yang memang Allah nggak kasih dia jodoh sama sekali di dunia. Jodohnya langsung bidadari surga gitu kan. Tapi kesian banget sih yang model-model kayak gini gitu kan. Makanya ya udah cepetan nyari jodoh. Dan kiat-kiatnya adalah ketika kita mencari seseorang yang kita rasa bisa nih dijadikan teman hidup gitu ya. Jadi carilah seseorang bukan hanya melihat dari parasnya, cantiknya, melihat dari hartanya, melihat dari popularitasnya, atau melihat dari nasabnya. Tidak, itu tidak menjamin keseluruhan. Karena ternyata yang menjamin itu cuma satu, agamanya. Fazfar bizatiddin taribat siadak. Kalau kita milih seorang itu karena Allah nih, kembali lagi ke anak milenial ya. Karena Allah, bukan cuma karena ketertarikan atau cinta semata. Karena Allah, ya Allah, gue tuh suka sama dia dan gue yakin dia tuh nanti jadi teman hidup gue. Kenapa? Karena kayaknya dia tuh bisa ngasih motivasi buat saya. Kayaknya kalau deket dia tuh saya ingat akhirat gitu kan. Ada kalau yang kita ketemu perempuan atau ketemu laki-laki tuh,
wah wajah-wajah akhirat nih gitu ya. Kayaknya kayak malu aja kita nggak sholat, malu kita nggak ngaji. Jadi cari yang sekiranya dia bisa memberikan energi positif buat kita dan memberikan motivasi yang baik itu buat teman-teman sekalian. Karena nikah itu nggak gampang kalau cuma pakai cinta, tapi kalau pakai persiapan agama, mental dan saling penerimaan, insya Allah itu yang buat rumah tangga semoga harmonis terus. Jadi walaupun ada rumah tangga yang sudah diikhtiarkan untuk harmonis tapi tetap berpisah, itu sebenarnya bukan salah kita. Kita sudah ikhtiar ya. Mungkin memang takdir kita atau jodoh kita sampai segitu saja gitu waktunya. Kita tidak disuruh memikirkan jodoh saya sampai kapan ya, saya sama dia cerai atau enggak ya, enggak. Yang kita disuruh oleh Allah adalah berikhtiar sebaik mungkin dalam mempertahankan rumah tangga, karena orang yang hebat dalam rumah tangga adalah orang yang mampu melewati kerikil-kerikil ujian yang datang menghadapi di antara suami dan istri tersebut. Oke, baik, terima kasih banyak Ustazah Sama-sama, untuk waktu Mas dan Sakti. sharingnya. Sama-sama. Ya, insya Allah ini akan sangat bermanfaat sekali untuk Sobat Siswa yang menonton. Sobat Siswa, demikian tadi perbincangan kami dengan Ustazah Syifa Nur Fadila. Ya, semoga perbincangan kami tadi bisa bermanfaat untuk Sobat Siswa semua. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sama-sama, Ustazah. Sakti. Oke. And I'll go is not in her.